إخواني الذين مولانا بالمدارس المساجد وحسسنا لدى الله الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الأنصاري ولأصوله ولفروعه ولحبيه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لجميع العلماء الأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله. Fatihah khusus pada yang hendak mukarram Tuan Guru dan Tuan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur kepada Allah, dimudahkan segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah juga kita hadiahkan pada semua yang telah berinfak, beramal di Masjid Madrasah Panti Asuhan. Itu juga para pewakaf yang telah mewakafkan daripada jiwa, raga dan harta dan tanahnya untuk pondok pesantren, masjid dan lain sebagainya. Almarhum Haji Keputuan Haji Abdul Majid, almarhum Haji Ibrahim, Haji Hajah Papudola, ya. Hajah Aminah, hadiahan peti Haji Abdullah, Hajah Hadaniyah, Hajah Haramiyah, terus semua keluarga yang telah beramal. Wah, Haji Abdullah, Hajah Hadaniyah, Haji Abdullah, dan semua jamaah pengajian Rebo yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara qabrahum wa satara uyubahum wa wasi'a nakhlahum wa adkhilhumul jannata bighairi hisab an-nabiyyin as-siddiqin wa syuhada'i was salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Wa an tu'amirana wadhal wadhan wa na'unatal banati min furu'ihima ila yawmiddin. Wa an tansurana wa tamta alayna wa tarzuqana wa ta'awadana wa taghfir lana ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحاب الأخيار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين حق محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله وصدق رسوله. Amma ba'du. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan dan dikaruniakan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala makin ridha kepada kita, makin mencurahkan nikmatnya, makin mencurahkan taufik hidayahnya kepada kita dan keluarga kita. Selanjutnya salawat beserta salam mari kita haturkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin daripada yang pelungguh, guru pertama bagi kita, guru besar kita yang paling besar, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur tiang pelungguh menjadi umat pilihan, umat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang paling mulia karena kita memiliki nabi yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha Kuasa menjadikan orang menjadi Islam. Allah Maha Kuasa menjadikan orang menjadi orang kafir. Allah Maha Kuasa menjadikan orang menjadi orang munafik. Allah Maha Kuasa menjadikan orang menjadi penghuni neraka. Allah juga Maha Kuasa menjadikan orang menjadi penghuni surga. Alhamdulillah, tiang pelungguh jarian si Allah Subhanahu wa taala jari dengan sak mau hidayah iman Islam. Tidak hanya mau hidayah iman Islam, lagu manfaatan nikmat hidayah niki untuk kita isi dengan amal kebaikan. Salah satu amal kebaikan itu adalah kita menghadiri majelis ilmu. Tentu ini semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah berkehendak aja saya tiang pelungguh, imat dia anak presiden, imat dia anak bupati, gubernur. Lagu mun Allah berkehendak tiang pelungguh dapat kemuliaan iman Islam. Mau berdoa cari okay? Iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau berkehendak hanya mengucapkan kun fayakun, jadilah, maka Allah jadi. Mun Allah berkehendak aja andara tahu bala. Narak contoh pada zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa, musuh Nabi Musa niki Fir'aun. Fir'aun wan ngimpi sak temanaan isi tukang palakan bahwa arak anak lahir leman Bani Israel saya seda kerajaan. Ubesin mati beak salahir si Fir'aun. Ndak sak laun iya seda kerajaan kan. Mesti beli kerajaan Fir'aun deh. Kalah-kalah Amerika makin ini dulu kan pada zamannya. Ikan presiden Amerika denwah ngaku dia jadi Tuhan. Iman sombong-sombong. Lagu Fir'aun si sombong, si angkuh, si belik kerajaan sampai ngaku dia jadi Tuhan. Sudah merasa paling hebat, merasa paling berkuasa. Masa ada anak kecil dari Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku yang besar dan kuat ya. Enggak maulah dia, gengsi. Akhir dibunuh bayi-bayi yang lahir.
Lapu beak sabaru sogol leman tianina ada mati. Menurut riwayat ribuan bayi yang dibunuh. Dikan lamun ahlin sir pun temati oloi bayi na. Oloi baluk kan. Oloi pengadik-adik. Beak bareng sogol leman tianina. Ben kanak masih beak, ben inaan masih deman sereo. Mati. Ribuan bayi mati dalam riwayat. Si takut Firaun sedak kerajaan. Takut lalu. Tapi Allah Maha Kuasa, tidak bisa dibendung kekuasaannya. Justru bayi yang ditakutkan akan merusak kerajaannya datang dengan sendirinya dan dipelihara oleh Firaun sendiri. Ribuan bayi dibunuh demi menghapus orang yang akan merusak kerajaannya. Tapi atas kehendak Allah justru orang yang akan menghancurkan kerajaannya dia pelihara sendiri. Dia kasih makan sendiri. Itu kekuasaan Allah. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, tapi Allah paling canggih tipu dayanya. Akalnya. Menyebut kena mana? Pelih-pelih nasina Nabi Musa. Memang tu bongkot, kokoh nil. Tahun temati anak kisi. Pelih-pelih bemai doa jari-jari beras bekeram. Wah, pelih-pelih serah menjok nenek. Pelih-pelih Nabi Musa. Firaun yang akan berkedek mikir sebinian telui termasuk sebinian seorang Siti Asia. Saya beriman. Apa nu? Enggak kokoh nil nu. Baik nu. Baik. Si tentera Firaun. Jauh takak ni. Teriak-teriak si Firaun selang-selang beak. Anak kudi. Oh iya ruane mati kelamaan dia sedak kerajaan kini. Mati dia. Mati si Firaun. Lagu segana-segana si Firaun. Telan Firaun, sesombong-sombong Firaun. Kalah di sini nenek. Memang kena kalah Siti Asia. Oh, enggak mati dengar. Tidak je kakak awan milihnya mati doang. Nah, kakak awan lah. Namun bahasa makin ke awan, oh, atau mas awan. Enggak mati dengar ni dengan ambeh jaga leman pilih-pilih do bongkot. Bani Israel dia tahu ni dengan beh jaga leman tu bongkot beh jaga leman. Enggak mati aran dipelihara Awan mun kamu kena manu je. Aran dengan mamu no seni nemu ni je. Anak adik. Tu pasal hang kan. Oh, orang-orang ganas dengan mamu namun ada di kebe kembare. Lemah bapak terus. Aneh muka yo ni kamu je. Pelihara be mah. Menu je. Orang pelihara Nabi Musa alaihissalam, bayi yang ditakutkan justru dia pelihara sendiri atas kehendak Allah SWT. Itulah cara Allah menunjukkan kuasanya. Sampai belik Nabi Musa tebing impan bahasa kasar ni ke tebing berkelur tebing ngenem isi Firaun. Dia sendiri hanya mendengar saya hancuran kerajaan. Padahal bayi sudah ribuan dibunuh. Secara Allah menunjukkan kuasa. Pelihara sambil belik Nabi Musa. Sambil balik. Naga satu umbak-umbak si Firaun. Bun demak. Bawa Firaun bunantu si Nabi Musa. Lewang kode. Sambil sugul ay maten Firaun si sakit. Nah. Nukuan karena kini masing kocet. Sulai maten di sini andu bawah tu ni. Mati ini. Nyala si kanak ini. Masing kode wasamu ni kuat sambil sugul ay maten sini andu bawah tu ni. Anda mati dengan ini seni ni sebini an Malik Siti Asia. Wah, haunu berduga anak lemah kau dia menintan. Anda mati dengan.
Wah berakal lah ni, wah tahun mikir. Coba kalau aneh barang pikir apa susu. Mengganti demak susu dia mula mikir katakan. Untuk golongan barang pikir susu. Saya sin demak si Nabi Musa barang. Sak mula milih demak susu. Ada macam ceket Nabi Musa lemen be. Nabi air susu pikir barang. Lagu malaikat dia demak iman Nabi Musa buna alih barang. Demak si Nabi Musa buna keluar. Kotong elak sekali, iman jangan kotong. Kembali pun elak ande kotong, iman jangan kotong. Nah, iman ande kotong elak aja kotong. Iman dia kotong elak aja kotong. Soal yang bundik kotong iman, wah nanti bawa Fir'aun. Kelelahan. Kembali pun kotong elak sampai naga reto Nabi Musa berbahasa. Soal mau kena amak tu Fir'aun. Ndak bayar agak kena amak Fir'aun. Ndak bayar paran aram bijam aram Fir'aun. Angkan aran Fir'aun bijam dia. Angkan aran Fir'aun aran bayin dia papu. Oh ya sebut dalam Al-Quran. Dia lampun sebut dalam Al-Quran. Syaitan dit kanggu, Fir'aun dit kanggu, Namrud dit kanggu. Dan salahkan jari lawan ndak sajari marak Fir'aun. Ne ambil balik Nabi Musa dipelihara. Ambil kekal. Wakadin dia mati dengan anak buah Fir'aun si Nabi Musa gara-gara bersiap bagi Bani Israel. Ibn Taubah. Nabi Musa alaihis salam. Ini yang ceritakan salah satu bukti daripada kehendak Allah. Salah satu bukti cara Allah menunjukkan kuasanya. Allahumma la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Kita enggak bisa menolak qadar Allah. Ya. Kalau Allah sudah berkehendak maka akan terjadi. Maka apapun masalah kita, apapun kesusahan kita, maka kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tenang dunia sampai akhirat. Alhamdulillah. Pelungguh termasuk orang yang tahu jalan pulang ketika ada masalah, ketika ada kesusahan. Nah, tentu itu harus dengan ilmu supaya kita tidak salah. Okay? Nah, pelungguh sere lenser, sere pacu. Ah, ia tanda dengan solah. Namun kanti sere lenser, sere pacu tengaji, pacu ibadah. Deh, seren potek bulun, seren deman te sembahyang berjamaah, seren keriput kulit te seren pacu te ke masjid. Enggak doang gawe seperti seren kisut kulit embi, tapi beli skincare, lulu ada yang kah kisut. Ini untuk lenser deh. Yang mulai yang terjadi manusia. Dalam hadis niki sebut tentang kelebihan dengan walensir. Mudah-mudahan tiang bau lenser dah belu umur fitu atillah sehat walafiat. Lungguh syukur, wah berduit bayi, berduit baluk. Wah keluar beras kelur. Wah keluar air setanam. Keluar nikmat Allah mau. Taring tak menundukkan kepala ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlalu banyak nikmat kita diberikan oleh Allah. Maka berusahalah untuk kembali kepada Allah dalam keadaan tenang dan bahagia juga. Ya. Nah, itu dalam hadis disebutkan an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yanzuru ila wajhi syaikhi, Allah Subhanahu wa taala seriuk muun dengan sawah linsir. Lungguh linsir atau masih bajang? Masih bajang. Lungguh linsir atau masih bajang? Sekat linsir sak mamu-mamu aja. Sekat linsir angan. Inna Allah Ta'ala yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masa'an.
Sungguhnya Allah seriuk muan dengan sawah linsir bilang kelemak bilang sore. Bilang kelemak bilang bian. Seriuk ni muan dengan linsir si Allah SWT. Sebut dalam kitab. Bilang kelemak bilang bian Allah Subhanahu wa taala seriuk muan dengan sawah linsir. Wa yaqulu Allah Subhanahu wa taala bermanik, ya abdi panjak. Lalu seseriuk muan dengan linsir. Ya abdi, panjak. Qad kabura sinnuka. Oh. Walinsir muhnani. Wahluwe wahumur. Wasiwaqulu wahumur. Habalukulu wahumur. Walinsir muhnani manik Allah. Waraqqa jilduka. Oh, wah. Keriput wah kulit. Kan kenyang maralai. Wah kisut, wah kulit panjang kenan. Wah linsir, wah manik Allah. Ndak tersinggung di India kan nih. Ngareng kena tuang bajang pada lalu saya tentu kisut widang sini. Ndak tersinggung. Iya manik. Allah dalam hadis. Ndak baik tersinggung ya. Nih manik Rasulullah nih. Wa yaqulu ya abdi, panjak kad kabura sinnuka wah linsir wahanan. Wa raqqa jilduka wah kisut wah kulit. Wa daqqa azmuka tolang mendah wah ngereot manik Allah. Wah lemah wah tolang panjak wah. Wah sakit wah jengkun panjak wah. Manik Allah dalam hadis. Wah sakit, wah jengkun kaya panjak, wah nilai jai ngawis sampai 2 keranjang, 3 keranjang, 3 karung, 4 karung kawin doang, nani jadi lepot, tang ngawis. Nani jadi sebini anda, lalu ngawis sedang, kau mau ya doang. Nah itu firman Allah. Nah, beri aku si nenek. Oh, nani mah ngereo, tak tolak panjang. Waqtaraba ajaluka. Mohon maaf nih hadis kena menunding India. Waqtaraba ajaluka. Oh garis menda nek tula ke jokas. Ndik kena semenda nek mati kasar lalu. Ini nangan kemikir baca onek. Udah ndik tersinggung jawab. Kan di India. Kemudian sebelum umur dekat. Yang nomor linsir. Bila umur berarti sehat walafiat. Alhamdulillah. Waktu rabaja luka. Oh, garis menda nek tulang pejok aku. Garis menda nek dai tajal si panjang. Wahana kudumuka. Wahana kudumuka. Oh, wayeng wah. Barengan beki kamu mana nih wah bareng wah wayeng wah rapat beki aku. Wah wayeng matulak pejok aku wah wayeng menget aku. Wah wayeng mah tah. Wah, loi anda menget aku man. Wah wayeng mah rapat beki aku. Artinya kalau di sini wah wayeng mah tulak pejok aku. Fastahi minni maka sere melinsir sere mentia dan tolang wah ngereot sere keriput wah kulit fastahi min maka adem loe dan lile ojok aku manik Allah adem sere lile ojok aku gawe lagi adem sere lile ndek pacu ibadah sembahyang manik Allah pana astahi min syai'tika anu azibaka finna lamun sere linsir sere keriput kulit sere kisut kulit sere ngereot tolak sere malu mojok aku merajin gawe ibadah pana astahi min syai'tika an uazibaka finna oh aku elah malu ke siksa di api neraka itu firman Allah okay? Dalam hadis sere linsir sere keriput kulit sere lemah tolak sere malu megawe dosa sere maru mende ibadah nyembah aku endah malu ke siksa di api neraka ya itulah pelajaran dari hadis ini luar biasa. Kalau kita makin linsir, makin bertambah umur kita, makin malu berbuat dosa, makin malu tidak ibadah, maka Allah SWT juga akan malu memberikan kita siksaan
di dalam kubur maupun di neraka. Kita akan makin jauh dari neraka insyaallah. Nah, ini kelebihan orang yang sudah linsir. Ia pun Sayyidina Ali santar sin hormat dengan salinsir. Nggih? Apalagi dengan alim dengan pacu niki. Sebuah riwayat disebut Sayyidina Ali di mana beberapa waktu yang berangkat lalu ujuk masjid. Lalu sembahyang berjamaah bikin Nabi. Di tengah langan saya berangkat ujuk masjid berjamaah. Daitnya dengan linsir di langan bertunjang. Aduh, bertunjang. Kemudian maidah pensenjuluk ni si Sayyidina Ali. Pun ngiring. Padahal Nabi wah mulain sembahyang. Ente belin mai si jamaah. Lagu dia semal. Dia maidah nak senjuluk linsir ni. Muri emang ngiring Sayyidina Ali. Di minuh datang jebak masjid selung-selung dengan senun dia dalam masjid salinsir bertunjang bongkok pun dia dalam masjid pun selung-selung dengan din Islam dengan Nasrani lagu gara-gara yang hormat ojok dengan linsir timaan di Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kan saruku din tebeng tuwe sisi malaikat Jibril kolo nek kletek si malaikat Jibril tu bungkak Nabi dia tebing tuwis dulu. Antes Sayyidina dia manik Nabi malaikat Jibril ya andak dek tuwis. Kembek dia baru ya Rasulullah mungkin kasbaya mungkin tuan Sayyidina Ali kembek tadi aru tuwis leman ruku kebelok ruku ya Rasulullah. Oh soal malaikat Jibril datang kuluk kletek ni bungkak dia nabi tuwis. Bahkan malaikat Mikail ketugasan si Allah SWT tahan jelo adek-adek manguit dulu. Tak manguit dulu, tak mantai dulu. Antes Sayyidina Ali. Waktu bahkan ditahan oleh malaikat Mikail karena perintah Allah SWT untuk menghormati Sayyidina Ali. Yang memberikan penghormatan kepada orang yang sudah linsir. Nah itu ya. Ini disebut dalam kitab niki cerita Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi aran ulama lah. Berduin guru wah berumur balu puluh tahun. Dan dekana Abu Mansur Al-Maturidi boyaan kepanjang budak sawah umur balu puluh tahun. Tu pekan tu boyaan kejelas. Adin pada umur mikir aku. Terlebih umur mikir aku bayang kepanjang budak. Lalu ada petean ojok dengan sak dagang budak. Pedagang budak, arak budak umur baru puluh tahun ke atas deh. Menjawab saya pedagang-dagang. Budak baru puluh tahun ke atas ya jarang, sulit mau. Kembali. Kalau munah umur baru puluh tahun ke atas, wah kemerdekaan doang. Wang kan putih tahu begawean. Kan ibu beli budak dengan adil tak tahu pegawaian. Namun baru puluh tahun ke atas jauh susah suruh elong awis suah. Andi nak suruh boroh wah agak susah. Nggih. Bundulak Abu Mansur Al-Maturidi kena guru. Wahai guru, dia narak budak umur baru puluh tahun ke atas. Wang kan laku wah merdekaan doang. Nggih. Wah merdekaan doang. Di mendengah murid ni si guru seni kena menoh. Berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala. Ilahi innal makhluqa la tahmilu karamuhu idza balagha 'abdu samaniya sana. Ya Allah, ya Tuhanku, panjak budak umur baru puluh tahun, wah kemerdekaan doang lapu. Wah kemerdekaan wah kah jadi budak doang lapu. Kalau angkah hantar begawean si umur. Bi an yabqa 'ala riki bal ya'tiku. Fa ana balagtu samanina sana. Oh tiang ya Allah, hamba-Mu ini ya Allah sudah berumur 80 tahun juga. Bakai fala taqtiquni minan nar. Lalu bagaimana engkau tidak akan memerdekakan aku dari neraka? Wa anta karimul jawadun azimul ghafur. Dan engkau maha pengasih dermawan dan agung, syakur dan penerima syukur.
ia ni berdoa. Wa ataqahu Allah Ta'ala bi husni munajatihi. Maka sebab berdoa menongkatnya, ia pun terhapus atau dimerdekakan gurunya dari siksa api neraka. Dimerdekakan dia dari api neraka. Ya intinya ya Allah, budak saja kalau sudah umur 80 tahun sudah merdeka semua. Saya ini juga sudah umur 80 tahun lebih, maka merdekakanlah aku dari api neraka ya Allah. Lalu dengan sebab itu guru dari Abu Mansur al-Maturidi ini dibebaskan dari api neraka, dimerdekakan dari api neraka oleh Allah SWT karena sudah berumur 80 tahun lebih. Itu berkat lensir. Mudah-mudahan dengan berkat kita taat ketika kita lensir niki, Allah SWT memerdekakan kita dari api neraka, dijauhkan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita juga panjang umur kita adalah lensir pacu, ya, sehingga kita termasuk golongan hamba Allah yang menjadi penghuni surga. Lakuah kurang, pengengat kurang, ya, pengengat kurang, balong kurang. Bayi baru ini lupa bayi, saya arah bayi, dia ingat. Ada telu bayi, di sini ingat arah. Baru lah. Lagu kita peluk kepeng, dia ingat itu doang lah. Oh, berjorak. Aran berlupa. Serenu kurang. Aman nu'ammir nakis bil khalqi afala yaqilun. Jadi saya bila nomor Allah SWT akan mengurangi. Hingga kadang nenek dengan lensir betul bajang bang ini lupa. Ya, sembayang separuh, girang terlupa rakaat. Dah. Ini sebut tentang ragu di dalam sholat. Baru di terkadang saya lupa. Ini niat saya lupa dah. Takbiratul ihram ini lupa. Di menuah masjid serkadu, waktu takbiratul ihram adun di one. Begini insya Allah liwat bisa lupa baru tiga awal separuh. Wah warni ada donde, tepangnya ada donde. Niki dalam fikih jadi masalah. Ya. Karena apa? Karena melupakan niat atau ragu dan wah berniat ataupun ragu dan wah takbiratul ihram atau tidak, itu bisa membatalkan sholat. Bisa membatalkan sholat. Ini kan karamah ulama. Atau ini kan kisah fadailul amal para di kitab niki. Kisah kelebihan-kelebihan. Jadi walaupun riwayatnya belum jelas dari mana, tapi kalau bisa membuat kita makin rajin ibadah bisa dipakai. Nah itu model cerita-cerita begini. Betul mau cerita ayah dia. Itu dengan insal bahasa pelongo. Undan nanti sembahyang. Kan wah kepada ada baru. Sakanen dengan lesir satu priak sini. Sere malu gawe dosa, sere malu dia gawe sholat, sere malu dia sembahyang, sere malu dia berjamaah, sere malu dia wirid, sere malu dia gawe sholat, sere malu dia tegal tasbih. Menonin dulu. Namun sere lesir sere ngangas susah. Lain. Sakanen dengan lesir satu priak sini nenek mah baru dengan lesir sere malu nunjuk Allah. Kan ada jelas malu untuk Allah. Lalu serius dia malu jawab. Lain nebak namanya. Lain nebak. Itu.
Jadi lamun terlupa masa kipin niat taharum, lamun dengan ragu, wahana berniat atau tidak, wahana takbiratul ihram pendek. Nah, itu. Ai fi aslil ityani biha. Sudah lengkap niatnya atau belum? Dia sudah berniat atau tidak? Aw fil manwi, atau sudah diniatkan. Kama law syakka hal nawa zuhran al asran. Itu ragu nendah ingin sembahyang apakah saya isi niatan baru sembahyang zuhur atau asar? Bingung. Ragu niat asar atau zuhur ini niat baru. Sawa'un qala zamanu syakkin aw la. Mau nek ragu atau sebentar. Sawa'un ala ma'al jahli aw la. Tahu nek tundi. Nah, itu bisa membatalkan daripada salat. Nah, kayak buat kanggo ragu lek niat bagi takbiratul ihram ya, sesuai disebut dalam kitab ini. Nah, niki disebut lagi faslun fi syurutil qabulis shalah. Syarat-syarat diterimanya salat. Nah, pertama syarat diterima sembahyang adalah yaqsida biha wajh Allah taala. Harus namun sembahyang nike ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat niat lain. Harus tuh ikhlas karena Allah. Ya, syarat pertama diterima sembahyang. Ini. Harus berniat sembahyang semata-mata karena Allah Ta'ala. Lagu disebut dalam kitab niki ada 3 macam golongan niat waktu sembahyang. Yang ketiga-tiganya bisa diterima, tapi punya tingkatan. Tingkatan niat pertama dengan sembahyang adalah liqaunihi ta'ala ilahun wa huwa abduhu ta'ala. Pertama, niat atau keikhlasan orang pertama itu adalah dia sholat karena dia sadar bahwa Allah Tuhannya yang berhak disembah dan dia adalah hamba Allah yang memang seharusnya menyembah Allah. Jadi niat, keikhlasan dalam hati itu isi niat sembahyang itu lain niat kena usali, maksud ke niat tujuan kena niki. Dia sembahyang dengan anggapan bahwa memang Allah itu adalah Tuhannya yang berhak disembah. Dan dia sendiri ngaku bahwa aku ni panjang nenek seharus sembah Allah. Ijat nikmat lo harus sembah Allah. Ayo niat dengan sembahyang pertama. Dan ini termasuk niat yang paling tinggi. Yang kedua niat atau tujuan dengan sembahyang. Ayat luba bihas sawab wal jannah. Yang kedua adalah arak dengan sembahyang. Tujuan adalah adik bisa mau surga. Adik bisa tamu surga. Arak dengan sembahyang adik bisa tamu surga. Lillahi ta'ala lagu adik bisa tamu surga bukan sembahyang ini. Nah itu niat. Niat kedua nih. Urutan kedua bawaan tau nih. Niat sembahyang adik bisa tamu surga. Nomor 2 tahu. Nomor 3 tujuan atau niat dengan sembahyang adalah ayakhafa min iqabin finnar aw an yatasarrafa biha wa yunsab ilaihi ta'ala. Harap dengan sebenarnya atau tujuan sembahyang adalah adil sandik nama neraka. Nek sandik bani lawan tamak ke neraka sembahyang bemah. Atau niat nadik sak, adik sak nimik sembahyang lawan dengan pacu dengan alim jari terhormat isi dengan. Terhormat jadi dengan terhormat dunia akhirat jari. Ini niat tujuan. Masuk kanggo ni. Lagu nomor 3 dalam tekulu. Nomor 3 tahun bawaan. Isa nomor sekek niat tujuan sembahyang lillahi ta'ala. Kita ngakui Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah. Dan kita memang sudah sepantasnya menyembah Allah. Wah mula aku dipanjang. Mula tugas ke sembah Allah. Itu niat lillahi ta'ala. Itu nomor 1. Itu paling tinggi. Yang kedua narak dengan sembahyang karena melihat lalu tamu surga.
Lebih bidadari tu melet kita masuk surga. Itu kanggo lagu nomor 2 tau urutan itu. Nomor 3 arak dengan sembahyang gara-gara takut neraka atau ada yang semulia dunia akhirat atau dunia. Itu bisa. Cuma nomor 3 tempatnya. Bawaan tau derajat. Nah, lamun selain satelu seni, fal awwalu ala darajat. Itu yang pertama itu adalah derajat yang paling tinggi. Fa'al awalu ala derajat al-ikhlas. Nah, niat saat pertama baru karena mengakui Allah sebagai Tuhannya. Memang dia harus menyembah Allah sebagai hamba. Dan Allah memang harus disembah. Wah, niatillahi ta'ala. Iya aja. Iya sanoja adalah derajat paling tinggi, derajat ikhlas. Di nuhanganan surga, di nuhanganan neraka. Mulai ya sembah ya karena Allah. Mulai Allah, mulai pina si nenek, mulai kesembah Allah. Jadi panjang. Mula Allah memang harus berhak disembah. Di nuhangan neraka, nuhangan surga. Okay? Dan ini mara wali saharan Rabiatul Adawiyah. Ya, dalam syairnya. Ya Allah, kalau aku menyembahmu karena menginginkan surga, maka jangan berikan surga itu berikan kepada kekasih-kekasihmu. Kalau aku menyembahmu karena neraka, ya Allah, masukkan saya ke dalam neraka, bakar aku di dalam. Tapi kalau aku menyembah engkau karena cinta kepadamu, maka jangan palingkan mukamu dari itu. Syair Rabiatul Adawiyah. Dia menyembah Allah semata-mata karena cinta kepada Allah, bukan karena surga, bukan karena neraka. Wasani ausatuha, dan derajat yang kedua tadi itu nomor 2. Yaitu sholat karena apa? Karena surga. Wasalis adnaha, dan yang ketiga sholat karena ingin mulia dan sholat karena takut neraka, itu nomor 3 derajatnya. Bawaan Malik. Fawara adzalika riya'un wa sum'ah. Lamun selain satelune jak ieu aran dengan ndene ikhlas. Wah, keluar dari garis ikhlas. Itu dia termasuk orang yang riya. Ada yang serius dengan, ada yang setengah-tengah si dengar. Itu. Namun lain selain satelu baru anggot karena surga, anggot karena takut neraka, lagu bawaan tawa. Paling tinggi adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya tahu deh, tergantung dari kita masing-masing. Mudah-mudahan bau paling tinggi kan? Dia bau paling tinggi yang mana-mana nomor 2 telu lah kan, daripada tetes sembahyang kan mana okey sulit lalu terjaga bau sak nomor sekek ya mana-mana nomor 2 telu dia jamu nomor 2 mana-mana telu lagu lamun bau nomor sekek marak Rabiatul Adawiyah tentu lebih bagus lagi, lebih afdal. Dan salat yang belungguh niki nilainya itu tergantung leman kehusuan. Seret husuk, asrelo ini lain. Nah, gula mentakbir niat sin lupa sampai salam, sin lupa sampai sujud sahwi sin lupa, ketika ini lain. Ketika ini lain. Kami bukan mana disebut dalam kitab niki. Manik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala alaihi. Manik Nabi, seorang akan mendapat nilai salatnya sesuai dengan tingkat kehusuannya. Nilai sembahyang niki tergantung tingkat kehusuan. Sereloe jadat khusuk, sereloe nilai manik Nabi. Sere kedian dia khusuk, kedian nilai. Niki disebut illa ma'aqala alaih, artinya kecuali apa yang dia sadari. Bisa isi nenget leman sembahyang seno ya ukuran lain. Namun tahu arti sembahyang tentu lebih bagus. Aku lamun dia tahu arti sembahyang, mana-mana sadar bisa isi tegawe seno. Hadits yang keruku sadar yang keruku. Sadar terbaca subhana rabbiyal azim bihamdihi. Ya ran husuk jama-jama no.
Yang yang ke sujud sadar yang ke sujud. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Yang kedua baca kabira, inna salati, ya Allah, sungguhnya salat, wa nusuki, dan ibadahku ya Allah, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah. Kamu sadar nih, karena ingat apa saya situ bang. La syarika lahu wa bidzalika mardu ana minal muslimin. Kamu dengar baca bacaan sembahyang ini, ya dengan khusyuk. Mun kanti wasalam tang mun sadar jawab tadi husuk tu. Memang ia penyakit yang perlu dia ngena. Ia penyakit dia. Sah husuk ni memang berat. Lagu namun 2 tahun manik hadis manik Nabi niki berusaha untuk husuk karena ukuran nilai tinggi rendahnya nilai sembahyang yang perlu niki tergantung kesadaran kita waktu sholat. Serit sadar, serit husuk apa sagawe sembahyang serit nilai. Namun kanti MBG dolinangan yang kesembahyang. Kan PKH doang linangan tidak kurang. Lagu dalam insyaallah. Dari lemut meleleh ni lain husuk-husuk dan sembahyang. Sadar sadar, ndak dek sadar. Dek sadar separuh. Salam imam nyebut ingat ya Allah. Nggih. Innal abda yusalli salata la yaktubu lahu sudusaha wala usuraha. Wa inna ma yuktabu li abdin bi salati ma biha. Allah itu enggak nulis, tidak ditulis seorang hamba itu salat seperenam atau sepersepuluh salatnya, melainkan bagian salat yang ditulis baginya hanya sesuai dengan kadar yang dipikirkan dalam salatnya. Biasa si sembahyang di situ pikiran, ia nilaiin sembahyang. Nggih. Ini ki syarat-syarat diterima sembahyang jarang terbaik baik dalam kitab fikih. Itu disebut dalam kitab niki syarat-syarat diterima salat. Niki judul niki. Kan kita fikih syarat-syarat sembahyang, rukun-rukun sembahyang biasa. Kalau kitab niki syarat diterima sembahyang dalam malih. Dalam buku tasawuf nih. Syarat terima sembahyang ke Allah SWT pertama niat karena Allah wa ayyakuna ma'kulahu wa malbusu wa musallahu halalan. Kedua yang bersyarat terima sembahyang adalah adik pakaian saya isi kadu sembahyang, saya isi telur, ibu narabalung sembahyang alin halal. Syarat kedua terima sembahyang. Pertama ikhlas karena Allah, kedua harus halal pakaian atau minuman makanan saya isi telur. Mun lekung maun maling untuk penyampai batur. Beremil sembahyang zuhur. Sah dan sah. Lagu dia diterima si Allah Subhanahu. Benaran memenuh belum. Mun lekung bayi situ bayi dan digembe mun arep di bayi sehingga angga. Mun lekung dengan sin paling. Nggih. Lekung kering itu harus halal. Harus halal. Kedua, ketelu, yahdura qalbahu fiha, harus menghadirkan hatinya waktu sholat ya, khusyuk baru nun. Ya, harus hadir hati nyangkut sembahyang. Sadar tetap nyangkut sembahyang. Itu bisa menentukan diterima atau tidaknya sholat. Oke? Nah, oke. Fa inna hudurul qalbi huwa ruhus shalah. Karena hadirnya hati waktu kita sholat itu ruhnya sembahyang. Ruh nyawa sembahyang seno adalah sadar hadirnya hati waktu kita sholat. Ia ruh sembahyang, ia nyawa. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Sai sembahyang, sai sin gawe seno, ndek bau balak gawe dosa, ayo dengan seno dikhawatirkan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang marah haji kan?
Dan haji saya terima oleh haji saya pacu, saya soleh, saya rajin ngaji, ibadah, haji mabrur, dan haji mabrur. Sembayang kena haji, sembayang sama mabrur terterima adalah sembayang sak pinak terjadi sire solah. Okay. Peluangan jawab kat sembayang. Baca deh Nabi. Baca zikir kan? Biasa tu baca zikir, Nabi baca zikir subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Zikir kan? Nabi kena subhanallah. Maha suci Allah. Nenek doang paling suci. Dik nita. Adik kembir ke nenek no. Adik para dik paling suci. Nenek doang yang paling suci. Munita ni je berembik-emberik pacu ibadah. Dia bau dari kesucian nenek, dia bau dari kesucian Nabi. Tidak ada merasa paling suci. Tidak kalah si bisikan setan lah. Oh paling rajin tidak tahajud, bersih nama dosa, mesam paling solah. Setan itu baru gawe. Deh, setan itu baru gawe bareng. Mesam paling hebat, mesam paling alim, mesam paling soleh. Itu kada setan punya. Namun kanti lengi basic dalam hati itu berarti jin setan lemah. Soal yang dan ngerawas jin setan itu berbisik dia. Kadang-kadang pikiran pelungguh niki deh. Dia tahu leman datang bare-bare di dalam hati. Ini kan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu yang berbisik fi sudurin nas pada dada manusia. Minal jinnati wal nas daripada setan jin dan manusia. Namun setan jin niki berbisik. Ndak lalu sembahyang, kembali lalu sembahyang berjamaah, kembali lalu ngaji berbisik dia. Lengi-lengi, itu beram D6 dan lain sebagainya. Ndek no doang, kadang-kadang pikiran lengi. Membelin bayi dia apa yang kaken. Membelin bayi memang apa je pegawai ya. Membelin kamu merari lema apa yang anu. Macam pikiran. Bunuh datang. Dendam salah tebis si setan. Lai wam tayur sini ti nani bedai ndak baik ewa macam ni. Jadi masalah yang lalu dibisikkan oleh setan. Masalah yang akan datang pun dibisikkan oleh setan. Kalau dia jelek itu jangan turuti. Karena itu was-was bisikan dari setan. Ada bisikan dari manusia dah. Tapi manusia tak ada setan manusia dah. Bila tanduk setan manusia mengganti enak tegawe lengi je. Iya wah setan manusia nah. Bukan nak mondok ini ditiakan kan nak mondok. Dia setan jin kanang gitu asreo. Nah, besik-besik dalam hati menu akal sehat no kena nendik ngaji setan jin. Alam ganti tu pondok nani berangkat ngaji ada bater ben ampun nendik ngaji. Kita ada memang. Nah iya setan manusia membeli pedasannya. Artinya manusia itu bisa jadi setan, bisa jadi iblis kalau dia mengikuti caranya iblis. Tapi kalau dia taubat tentu terbebas. Karena jin itu nama keseluruhan. Setan, iblis itu jin. Tapi iblis itu nama gelarnya. Pemimpinnya jin, setan dan lain sebagainya itu gelar-gelar daripada jin yang jelek itu. Nah, okay? Nah iya bu deh. Lawan jin itu zikir wirid hadit tahu. Jadi jin tak berbisik itu dia tahu kendalian. Asal tidak turut deh. Dia hanya bisa berbisik. Tapi kalau kita nggak ikutin gagal dia. Dia pun dengan namun kebangruan. Sebenarnya kadang sadar. Lagun dia tahu kendalian diri karena mengikuti bisikan jin. Nah itu namanya orang kebangruan. Dia selalu mengikuti daripada omongan jin setan yang berbisik dalam diri. Ngamuk. Ngamuk. Goih terus. Sedak, pepek batur, pepek. Itu karena dia nggak mampu mengendalikan bisikan jin, bisikan setan yang berbisik dalam dadanya. Orang-orang kebangruan. Maka dia ngelamun arah kebangruan santri diktere pedan jauh-jauh. Oleh lima Mekah lain, loe kanak niki kebangruan.
Lagu jarang makin, baut kena dinara. Kemben, arah mandi lalu awat. Lai zaman putuan dia, teman-teman macam awat, macam. Dia hanya sederhana awat lah menara kembang ruan kana. Menara ngamuk. Pertama lah mau ngamuk belin ni. Belin. Ani dia masih dengar belin kana. Maju sengaja bareng kembang ruan. Diminta belin, engkau ngamuk terus. Tapi sengaja kembang ruan. Dia tak tes ya kanan ni ke kena. Dia ada doa ngamuk kata hati. Misal kembang ruan dia lah. Kamu kembang ruan lihat tebing-tebing jak pentun dulu untuk lapangan bebelin. Kamu kembang ruan di atas janda beng, nanti tahun berjaga kembang ruan di lapangan ada golok bebelin. Mesan dimungkah terus ngamuk. Kuat buktian itu. Kedua lah kembang ruan kanak unik jorai karena kan. Kembang ruan kanak apa Jawa? Tai gelelek unik dia kan. Pibu omlang si tai gelelek bukan naraga. Lelek-lelek bater nasi. Osok kanting lelek tama aja bebeh nih. Langsung kah kembang ruan. Mandi nu harapan kembang ruan anak-anak. Deh, ya itu. Di samping bacaan selawat, baca hilang malam Jumat, baca zikir, wirid, dan terhindar lewat godaan setan. Deh, enggak sembahyang baca subhanallah, apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hanya Allah yang berhak dipuji. Munti yang puluh niki berembe-rembe kehebat, sebenarnya dia berhak dipuji. Sampai bukan mana? Selapu sak tahun. Yang doang tahu pidato mana? Tahu muni menel julu nembek, dek leger julu belonggo. Tahu kebaca buku, terbaca kitab misal. Ya? Semata-mata semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu dokol tiang mana? Dari Allah. Tahu muni dari Allah, tahu berembuk dari Allah. Apa yang berhak dipuji dari kita? Nah, dia berhak terpuji itu sebenarnya. Belum boleh bangkat bisa. 2 hektar, 3 hektar bangkat. Hai leman bangkat. Allah, ejak je dalam kubur dia tahu. Sampai dari telumpat, dia tahu isa, hai leman. Allah doang leman. Saya terpuji. Oh gara-gara aku lek lelah ngawis. Tentu memang. Lagu semua itu sumbernya adalah Allah. Maka alhamdulillah yang berhak dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Nah, Allah Maha Besar. Hanya Allah yang Maha Besar di alam semesta ini. Yang lain ini kecil semua kita ini. Remeh-remeh kehebat. Kocek doang itu. Kok? Kocek tu. Okay? Nah, itu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur, rajin ibadah, di hamba Allah yang malu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita malu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ini yang dapat dia sampaikan saat ini. Ngerti yang ada acara nih, tengah mungkin. Allah alam bisawab, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana